mencapai eliminasi TB di tahun berapa? 2030. Ini sekarang udah 2024 ya Bapak dan Ibu. Kira-kira 2030 kita bisa nggak eliminasi TB? Insya Allah. Positif dan optimis sekali Jakarta Pusat ini. Oke, keren. Lanjut Mas. Lanjut. Oke, saya mungkin akan sedikit menggambarkan terkait dengan permasalahan TB di Indonesia dan kira-kira langkah-langkah apa yang harus kita tuju untuk bisa mencapai eliminasi TB di tahun 2030. Jadi tadi kalau Bapak dan Ibu mendengarkan beberapa paparan sebelumnya, itu selalu dikatakan bahwa Indonesia ini memiliki beban tuberkulosis kedua terbesar di dunia ya Bapak dan Ibu, di bawah India. Nah, berdasarkan laporan WHO tahun 2024, di Indonesia itu estimasi kasusnya saat ini adalah 1.090.000 kasus setiap tahun. Nah, untuk masukkan itu ke dalam konteks, karena kalau kita berbicara 1.090.000 itu banyak ya. Bapak dan Ibu yang mungkin sering melihat busway mondar-mandir di jalurnya atau melihat KRL setiap hari, itu setiap hari mereka membawa kurang lebih 1,1 juta manusia. Nah, itu adalah jumlah pasien TB yang ada di Indonesia. Orang-orang yang ada di busway setiap hari 1,1 juta. Ini kalau kita breakdown itu 387 per 100.000 penduduk. Nah, 387 per 100.000 penduduk. Berarti kalau kita bilang di busway itu ada 1 juta orang, dalam satu hari itu Bapak dan Ibu berkesempatan untuk bertemu dengan 3.870 pasien yang mungkin berada di busway bersama dengan Bapak atau berada di KRL bersama dengan Bapak. Jadi di situ kita bisa mendapatkan gambaran betapa beban TB di Indonesia ini memang besar ya Bapak dan Ibu. Idealnya adalah ketika dibilang bahwa ada 1.090.000 kasus TB di Indonesia, harapannya dalam 1 tahun itu kita menemukan 1.090.000 kasus TB. Sayangnya Indonesia baru berhasil menemukan 800.000 kasus TB setiap tahunnya Bapak. Dan itu kita udah gempor ya, benar-benar screening aktif, nyari kemana-mana. Tapi memang masih banyak yang hilang. Nah Bapak dan Ibu ingat mungkin entah tadi di paparannya udah sempat disampaikan atau belum ya, satu penderita TB itu bisa menularkan ke berapa orang ya Bapak Ibu? 10 sampai 15 orang. Kalau kita masih kehilangan 200.000 orang yang seharusnya ketemu, potensi untuk dia beranak pinak dikali 10. Berarti tahun depan PR kita jadinya 2 juta kasus ya. Jadi itulah kenapa sebabnya kita butuh peran serta dari semua pihak. Kita nggak bisa cuma bergerak di level puskesmas aja, di rumah sakit pemerintah aja, tapi memang semua pihak harus bergerak. Nah yang 200.000 itu di mana sih orang-orang ini? Ada 3 permasalahan Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah orang-orang ini memang belum datang ke layanan Bapak dan Ibu. Karena Bapak dan Ibu di klinik terutama sifatnya pasif ya, menunggu pasien datang. Jadi memang tidak mencari keluar. Nah orang-orang ini memang belum datang ke layanan kesehatan. Mereka merasa masih sehat. Karena berdasarkan penelitian di Indonesia itu orang hanya merasa sakit kalau tidak bisa melakukan pekerjaan harian. Jadi kalau dia baru batuk-batuk, baru demam meriang, dia belum merasa bahwa dirinya sakit. Jadi dia tidak pergi ke layanan kesehatan. Ini adalah orang-orang yang belum datang ke layanan kesehatan. Yang kedua adalah underdiagnosis. Sebenarnya orangnya udah datang di hadapan Bapak dan Ibu. Cuman mungkin kita masih berpikir yang lain. Oh ini udah batuk-batuk, tapi kita belum berpikir ke arah. Oh ini ada demam yang hilang timbul, tapi kita belum berpikir ke arah. Tadi Dr. Christian sempat sampaikan ya Bapak dan Ibu, mohon bantuannya. Karena memang Indonesia ini adalah negara yang endemis, maka ketika Bapak dan Ibu melihat ada gejala yang mengarah ke TB, diagnosis
banding yang pertama harus dipikirkan adalah TB, karena kemungkinannya sangat besar. Yang tadi 3.870 kasus di busway saja setiap harinya, jadi sangat besar potensinya untuk menemukan TB tersebut. Kemudian yang ketiga, permasalahannya adalah underreporting. Sebenarnya pasiennya sudah datang, Bapak dan Ibu sudah tahu pasien ini adalah pasien TB, tapi mungkin belum punya akses ke SITB sehingga tidak terlaporkan, atau belum sempat melaporkan, atau tidak tahu bagaimana cara melaporkan. Jadi underreporting, sehingga tidak terlihat bahwa sebenarnya kasus-kasus ini sudah ditemukan. Jadi itu adalah 3 permasalahan utama dalam program TBC. Sebelum kita masuk ke pengobatan nih Bapak dan Ibu, ini baru sampai ke penemuan kasus. Nah, dari 820.000 kasus yang ditemukan, idealnya berapa persen Bapak dan Ibu yang masuk ke pengobatan? Harapannya semuanya ya, semua yang terdiagnosis TB itu masuk ke pengobatan. Tapi sejauh ini kita baru bisa 78%. Artinya masih ada yang hilang lagi, ember kita bocor lagi. Kemudian dari yang diobati, yang selesai pengobatan hingga tuntas itu baru 87%. Bocor lagi ember. Jadi di Indonesia ini kalau kita umpamakan TB itu kita simpan di dalam ember, kerannya adalah orang-orang yang belum kita temukan, belum kita obati, orang-orang yang mungkin infeksi laten dan kemudian jatuh sakit, kerannya masih ngocor. Kemudian ketika kita mencoba untuk menampung dan menangani, embernya juga bolong, jadi bocor di mana-mana, akhirnya luber. Nah, itu yang menjadi permasalahan TB saat ini. Itulah kenapa kita memang butuh public private mix ini untuk bisa mencoba untuk menambal kebocoran-kebocoran tadi. Gitu ya. Jadi tadi kita sudah sepakat bahwa ada 3 permasalahan utama dalam hal penemuan. Belum datang, sudah datang tidak dikenali, sudah dikenali tapi tidak dilaporkan. Jadi ada 3 permasalahan tersebut. Bagaimana caranya kita bisa menangani permasalahan ini? Nah, langkahnya adalah mencoba untuk menemukan kasus sebanyak-banyaknya. Bapak dan Ibu ingat slogannya program TB Bapak dan Ibu? TOS TBC, yang artinya adalah temukan, obati, sampai sembuh. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah menemukan kasus. Cara untuk menemukan kasus, tadi Dr. Christian sudah menyampaikan ada 2. Yang pertama adalah aktif case finding, yang kedua adalah pasif case finding. Untuk Bapak dan Ibu yang di klinik dan PPND, yang mana strategi yang bisa Bapak dan Ibu terapkan? Yang pasif atau yang aktif? Yang keluar mencari pasien atau yang menunggu pasien datang ke tempat Bapak dan Ibu? Yang menunggu ya. Jadi kita akan menerapkan cara yang pasif intensif. Jadi sifatnya adalah menunggu pasien datang. Tapi ketika dia datang, bagaimana kita mengenali? Caranya bagaimana kita bisa mengidentifikasi. Nah, di sini jelas bahwa pasiennya pasif intensif ya Bapak dan Ibu. Artinya kita tidak hanya pasif menunggu, tapi kita juga sebenarnya mencari, tapi mencari orang yang datang. Tipe-tipe orang datang yang mana yang bisa kita identifikasi sebagai terduga TB. Nah, ini ada di slide berikutnya. Nah, ini adalah faktor risiko TBC di Indonesia ya Bapak dan Ibu, berdasarkan Global TB Report WHO. Ini saya ambil dari tahun 2023, gambarannya di tahun 2024 kurang lebih sama, hanya smokingnya bergerak ke arah kiri, jadi dia lebih besar potensinya. Jadi di sini ada 5 faktor risiko tertinggi untuk terkena TBC di Indonesia. Yang pertama adalah merokok. Kalau orang tersebut merokok, dia berpotensi sangat besar untuk tertular TBC. Kenapa? Karena memang media imunitas dari paru-parunya sudah tidak sebaik seharusnya, sehingga dia tidak bisa menahan serangan dari kuman TB. Kemudian yang kedua adalah malnutrisi. Jadi di sini kita juga tahu bahwa stunting masih menjadi masalah ya di negara kita. Dan yang ketiga adalah HIV
Tadi sudah disampaikan bahwa ketika kita menemukan kasus HIV, maka kita harus melakukan screening TB. Yang keempat adalah pasien-pasien DM, diabetes. Nah, mereka juga berpotensi tinggi untuk tertular TB. Berdasarkan beberapa literatur, potensi mereka tertular itu bisa 3-5 kali lipat lebih tinggi dibandingkan pasien biasa. Kemudian yang kelima adalah penggunaan alkohol. Nah, untuk Bapak dan Ibu yang di klinik, mungkin kalau menerima, di sini kliniknya ada yang BPJS kan? Cuma 1, 2, 3, oke, baik. Nah, Bapak dan Ibu yang di klinik-klinik yang BPJS mungkin bisa mendapatkan pasien-pasien rujuk balik ya terkait dengan DM seperti itu ya. Nah, minta bantuannya Bapak dan Ibu untuk pasien-pasien DM yang datang ke layanan Bapak dan Ibu untuk kontrol setiap bulannya, dilakukan screening TB ya, minimal ditanyakan tanda dan gejala secara rutin agar kita bisa memantau. Karena kita lihat bahwa memang faktor risiko mereka untuk terkena TB itu sangat besar. Dan kadang-kadang pasien kalau datang ke kita, kalau nggak ditanya, dia nggak mengeluhkan. Jadi harus kita tanya, ada keluhan apa. Nah, kemudian tadi di puskesmas juga ada terkait dengan klinik berhenti rokok ya dok ya, kalau nggak salah. Nah, jadi untuk pasien-pasien yang mungkin perokok datang ke tempat Bapak dan Ibu, itu juga bisa kita tanyakan terkait dengan tanda dan gejala TB. Karena 5 faktor risiko ini adalah 5 faktor risiko yang terbesar yang dikatakan sebagai faktor yang bisa membuat orang terkena TB dengan lebih berat. Ya, lanjut. Nah, ini tadi. Kenapa kita harus melibatkan Bapak dan Ibu? Kenapa kok nggak puskesmas aja yang ngerjain TB? Kenapa kok nggak hanya rumah sakit pemerintah aja yang ngerjain TB? Karena Bapak dan Ibu tadi pasien itu tidak bisa kita kontrol kemana mereka akan pergi mencari layanan pengobatan. Dia punya preferensi masing-masing. Ada yang dari awal memang sukanya ke puskesmas, karena puskesmas itu udah lengkap layanannya, dokternya baik-baik misalnya. Kemudian dia juga merasa aksesnya lebih dekat. Ada yang mungkin akses dia lebih dekat ke klinik swasta atau ke klinik di kantornya, sehingga kita tidak bisa hanya mengembangkan program di satu tempat saja. Kita harus bisa memastikan bahwa kemanapun pasien ini datang, dia akan mendapat kualitas layanan yang sama. Nah, itu yang kita harapkan dari PPM. Makanya kenapa tadi disampaikan oleh Dr. Silvi juga bahwa untuk saat ini kerjasama itu tidak terbatas hanya sampai ke diagnosis saja, hanya sampai merujuk sampel saja, tapi memang diharapkan pasien ketika dia sudah memilih Bapak dan Ibu sebagai tempat untuk pengobatannya dia dapat mendapatkan kualitas layanan yang sama. Sehingga di sini kita bisa mencoba untuk menambah kebocoran yang tadi Bapak dan Ibu, bahwa pasien datang dia bisa ditangani dengan baik, bahwa pasien datang cepat dia bisa didiagnosis dengan tepat. Meningkatkan keterlibatan dan kontribusi dari semua pihak, tidak hanya DPM dan klinik, tapi juga kita menggalang komitmen dari rumah sakit swasta, rumah sakit pemerintah, dan banyak juga upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk memastikan bahwa rumah sakit juga ikut terlibat. Nah, kemudian kita juga memastikan bahwa layanan TBC itu berpusat pada pasien. Jadi kita berharap bahwa pasien dengan preferensinya masing-masing itu bisa kita akomodir sesuai dengan layanan yang kita miliki. Jadi nanti Bapak dan Ibu ketika kembali ke layanan masing-masing, mohon bantuannya untuk mengingat 5 faktor risiko tadi ya Bapak dan Ibu, ketika melihat pasien yang datang, kira-kira pasien mana yang memang potensi untuk terkena TB. Dan juga ketika Bapak dan Ibu menemukan tanda dan gejala TB atau ketemu tanda-tanda yang bisa Bapak dan Ibu diferensial diagnosis sebagai TB, mohon bantuannya untuk meletakkan TB sebagai diagnosis ini utama, karena memang Indonesia ini adalah endemis TB, dan kalau kita mau memastikan bahwa tahun 2030 kita eliminasi TB, maka kita harus cepat mencari kasus sebanyak.
agar rantai penularannya bisa kita putus. Ya, lanjut. Nah, ini Bapak dan Ibu kalau butuh panduan-panduan ya, kadang-kadang di klinik misalnya butuh pegangan, kira-kira apa yang bisa kita jadikan panduan untuk guideline. Ini adalah salah satu yang bisa Bapak dan Ibu googling. Ada keputusan Menkes RI tahun 2022 tentang panduan praktek klinis di FKTP. Nah, di situ juga ada terkait dengan TB Bapak dan Ibu. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa googling, filenya bisa di-download dengan mudah. Nah, di situ disampaikan bahwa TDCSO anak mulai dari penemuan, terduga, penegakan diagnosis, pengobatan sampai evaluasi itu ada ininya, komponen-komponen yang bisa Bapak dan Ibu baca. Selain ini, mungkin Bapak dan Ibu juga bisa googling Permenkes 67 tahun 2016. Nah, itu ada guideline yang lebih lengkap terkait dengan TB. Di Kemenkes ini Bapak dan Ibu, di PPK itu disampaikan bahwa penyakit TB itu termasuk dalam kelompok kompetensi tingkat 4A, sehingga memang bisa Bapak dan Ibu tangani hingga tuntas di layanan kesehatan tingkat pertama. Yang dijadikan highlight di sini adalah Bapak dan Ibu menangani hingga tuntas dan minta bantuannya juga untuk melapor. Jadi kalau Bapak dan Ibu belum punya akses ke SITB atau kesulitan untuk mengakses SITB, itu mohon bantuannya untuk menyampaikan hal tersebut, kendala-kendala tersebut ke suku dinas agar nanti bisa dibantu. Kemudian sebagai bagian dari penemuan kasus yang aktif tadi Bapak dan Ibu atau peran serta kita dalam menambal ember yang bocor, kita juga perlu untuk mengidentifikasi kontak erat dari pasien-pasien TB yang kita miliki. Kenapa? Karena kontak erat itu potensi untuk tertularnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan populasi umum, karena dia kontaknya lebih intens, kontaknya lebih sering, sehingga potensi untuk pemaparan terhadap kuman itu jadi lebih tinggi. Kemudian penegakan diagnosis melalui pemeriksaan TCM ini juga tadi sudah disampaikan oleh Dr. Christian, dan diharapkan untuk melakukan pengobatan sesuai dengan panduan wabah. Nah, ini dari BPJS, Bapak dan Ibu juga dikuatkan bahwa TB ini masuk ke dalam tingkat kemampuan 4A dan bisa ditangani hingga tuntas di FKTP, bisa dirujuk apabila memang ada faktor yang komplikasi. Ya, lanjut. Saya izin untuk sedikit menyampaikan terkait dengan permintaan pencatatan dan pelaporan ya Bapak dan Ibu. Jadi di surat edaran Kementerian Kesehatan tahun 2022 itu diminta bantuan dari semua fasilitas kesehatan, tidak hanya Bapak dan Ibu di FKTP, tapi di semua fasilitas kesehatan untuk bisa mencatat dan melaporkan kasus TB yang dia temukan. Kenapa? Karena ini akan dijadikan dasar surveillance bagi pemerintah untuk bisa mengalokasikan logistik yang sesuai dengan kebutuhan, sehingga nanti semua pengobatan bisa dilakukan dengan maksimal. Oke, lanjut. Nah, ini pembagian kerja PPM ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau di public private mix kita tahu ada dua tugas utama. Yang pertama adalah tugas klinis, yang kedua adalah tugas kesehatan masyarakat. Kalau untuk klinik dan TPMD itu tentunya tugasnya hanya sebatas sampai klinis, karena memang Bapak dan Ibu mengobati layanan pengobatan individu ya Bapak dan Ibu, tidak mengobati kesehatan masyarakatnya. Sehingga diharapkan Bapak dan Ibu bisa melakukan identifikasi tanda dan gejala TB, menemukan terduga, memastikan pemeriksaan diagnosisnya bisa dilakukan dengan baik, mendapatkan akses terhadap pemeriksaan diagnosis yang saat ini memang ditekankan untuk dilakukan berdasarkan TCM. Kemudian mencatat dan melaporkan kasus, melakukan supervisi untuk pengobatan, memberikan pengobatan, dan memberikan KIE ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu di klinik dan TPMD apakah sudah punya media KIE di tempat masing-masing untuk ini?
sudah punya leaflet ataukah sumber-sumber KIE yang bisa digunakan? Kalau belum, nanti jadi kementerian itu sebenarnya sudah buat ya Bapak dan Ibu file soft copy untuk KIE TB, dan itu bisa di-download, silahkan digunakan sebebas-bebasnya. Bisa Bapak dan Ibu bubuhkan dengan stempel klinik atau logo klinik seperti itu, dan bisa Bapak dan Ibu perbanyak untuk pasien-pasien Bapak dan Ibu sebagai modal KIE. Nanti mungkin teman-teman Sudin yang bisa memberikan linknya ya Bapak dan Ibu kepada Bapak dan Ibu untuk bisa digunakan. Yang lanjut. Jadi sedikit mengiterasi kembali ya Bapak dan Ibu peran dari klinik dan DPM dalam program TB. Yang pertama adalah melakukan penjaringan terduga. Tadi kita tahu ada 5 faktor risiko yang perlu menjadi pertimbangan kita ketika kita mencoba untuk mencari kemana kita harus mencari. Kemudian memberikan pelayanan TBC secara komprehensif, jadi jangan terpaku pada MOU yang mengatakan bahwa Bapak dan Ibu cuma sampai notifikasi, karena memang jika Bapak dan Ibu memang punya kemampuan untuk melakukan pengobatan, silakan, pintunya terbuka untuk melayani pasien Bapak dan Ibu semaksimal mungkin. Kemudian pencatatan dan pelaporan SITB, koordinasi dengan puskesmas. Jadi hari ini Bapak dan Ibu berkumpul dengan puskesmasnya masing-masing ya, diharapkan sudah saling mengenal, saling bertukar kontak, sehingga nanti jika ada kendala, puskesmas akan menjadi point of contact pertama Bapak dan Ibu untuk bisa bertanya, seperti itu ya. Kemudian terlibat dalam jejaring layanan. Jadi intinya Bapak dan Ibu, ketika kita bergerak di program TB itu kita tidak melakukan semuanya sendiri, karena memang program TB ini sifatnya jejaring. Jadi Bapak dan Ibu silakan maksimalkan jejaring yang Bapak dan Ibu miliki, baik jejaring eksternal, jejaring dengan puskesmas, jejaring dengan suku dinas, jejaring dengan sesama Bapak dan Ibu. Kadang-kadang kita misalnya menemukan kasus yang bisa kita bahas bersama, itu juga dimungkinkan dan dipersilahkan. Jadi jangan pernah melangkah sendiri, karena memang ini adalah tugas bersama ya. Jadi silakan berjejaring selebar mungkin, seluas mungkin, semaksimal mungkin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan memberikan gambaran yang bermanfaat untuk Bapak dan Ibu, yang bisa dibawa ketika Bapak dan Ibu kembali ke layanan masing-masing. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.